Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yudin, asal dari kelas SPI 2. Di sini saya akan sedikit mengupas tentang sejarah demokrasi pada masa pemerintahan Soekarno. Indonesia sebagai salah satu negara yang menganut sistem demokrasi, sistem pemerintahannya diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Indonesia dalam perjalanan demokrasinya mengalami beberapa periode. Namun sebelum itu, sebelum memasuki pembagian periode tersebut, alangkah baiknya kita mengetahui sejarah dan perkembangan demokrasi di Indonesia itu sendiri. Menurut Nikmatul Huda, dalam bukunya yang berjudul Ilmu Negara, jika berbicara tentang sejarah teori demokrasi, ada dua fakta historis penting. Yang pertama yaitu hampir semua orang pada masa ini mengaku dirinya sebagai demokrat. Beragam jenis rezim politik dunia mendeskripsikan dirinya sebagai demokrasi. Namun apa yang dikatakan dan diperbuat oleh rezim yang satu dengan yang rezim yang lain itu sering berbeda secara substansial. Terus yang kedua itu, sementara banyak negara yang saat ini menganut paham demokrasi, sejarah dan lembaga politiknya mengungkap adanya kerapuhan dan kerawanan tatanan demokrasi. Dan juga sejarah Eropa abad ke-20 sendiri menggambarkan dengan jelas bahwa demokrasi merupakan bentuk pemerintahan yang sangat sulit diwujudkan dan dijaga tentunya. Terus untuk memasuki perkembangan demokrasi yang ada di Indonesia dilihat dari segi waktu dibagi dalam 4 periode, yaitu yang pertama, demokrasi parlementer periode 1945 sampai 1959. Yang kedua, demokrasi terpimpin periode 1959 sampai 1965. Yang ketiga, demokrasi Pancasila periode 1965 sampai 1998. Yang keempat, demokrasi periode reformasi, yakni dari 1998 sampai sekarang. Namun kita di sini akan membahas demokrasi parlementer dan demokrasi terpimpin, yang mana pada rezim Orde Lama pada masa pemerintahan Presiden Soekarno. Memasuki pembahasan yang pertama, yaitu demokrasi parlementer periode 1945 sampai 1959. Demokrasi pada masa ini dikenal dengan sebutan demokrasi parlementer. Sistem demokrasi parlementer mulai berlaku sebulan sesudah kemerdekaan diproklamasikan dan mulai berkuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan 1950. Ternyata sistem demokrasi parlementer ini kurang cocok untuk Indonesia, meskipun dapat berjalan secara memuaskan pada beberapa negara Asia lain. Terus, Undang-Undang Dasar 1550 menetapkan berlakunya sistem parlementer di mana badan eksekutif terdiri dari presiden beserta menteri-menterinya yang mempunyai tanggung jawab politik. Karena adanya fragmentasi partai-partai politik, setiap kabinet berdasarkan kondisi yang berkisar pada satu atau dua partai besar dan beberapa partai kecil, ternyata koalisi tidak berjalan dengan baik dan partai-partai koalisi tidak segan-segan untuk menarik dukungannya sewaktu-waktu, sehingga kabinet seringkali jatuh karena retakan dalam koalisi tersebut. Jadi dalam pemerintahan itu, para pemerintahan parlementer itu sering jadi perpecahan di dalam koalisi sendiri. Terus umumnya kabinet dalam masa pra pemilihan umum yang diadakan dalam tahun 1955 tidak dapat bertahan lebih lama dari rata-rata 8 bulan. Oleh karena pemerintah tidak memperoleh kesempatan melaksanakan programnya, sehingga program itu tidak dilaksanakan dengan baik karena itu perpecahan koalisi sendiri dalam partai itu. Lanjut memasuki pembahasan yang kedua,
yaitu demokrasi terpimpin periode 1959 sampai 1965. Ciri sistem politik pada periode ini adalah dominasi peranan presiden, terbatasnya partai politik, berkembangnya pengaruh komunis, dan meluasnya peranan ABRI sebagai unsur sosial politik. Dalam praktik pemerintahan pada periode ini telah banyak melakukan distorsi terhadap praktik demokrasi. Dengan adanya dekret Presiden 5 Juli dapat dipandang sebagai suatu usaha untuk mencari jalan keluar dari kemacetan politik yang terjadi dalam sidang konstituante, merupakan salah satu bentuk penyimpangan praktik demokrasi. Begitu pula dalam Undang-Undang Dasar 1945 telah ditegaskan bahwa seorang presiden dapat bertahan sekurang-kurangnya selama 5 tahun. Akan tetapi, ketetapan MPRS nomor 3 tahun 1963 yang menyatakan I.R. Soekarno sebagai presiden seumur hidup telah membatalkan pembatasan waktu 5 tahun. Pada demokrasi terpimpin ini banyak terjadi penyimpangan pada praktek demokrasi, terutama pada bidang eksekutif. Misalnya, presiden diberi wewenang untuk campur tangan di bidang yudikatif. Hal itu dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1994. Di bidang legislatif, presiden dapat mengambil tindakan politik berdasarkan peraturan tata tertib Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 1960 dalam hal anggota Dewan Perwakilan Rakyat tidak mencapai manfaat. Terus, demokrasi terpimpin Soekarno bukanlah demokrasi yang sebenarnya, melainkan sebagai bentuk otoriter, bentuk keotoriteran. Bentuk demokrasi ini tidak mencerminkan arti demokrasi itu yang sebenarnya. Demokrasi terpimpin dari Soekarno berakhir dengan lahirnya gerakan 30 September PKI atau dikenal G30 PKI. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.